Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program Ikhral Jam'iyah, dan alhamdulillah di petang hari ini kita bersama dengan dua tamu kita yang akan bahas sebuah tema pergerakan IPPNU Jawa Timur menuju abad kedua. Telah hadir di ruang virtual masing-masing. Narasumber kita yang pertama ada Ketua IPPNU Jawa Timur. Assalamualaikum, rekan Aisyah Nur Afifah Maulidia. Baik, rekan Aisyah, bisa dengar suara kami? Baik, berikutnya ada narasumber yang kedua, ada rekan Nita Tias Elvira Maulidatus Solihah. Assalamualaikum rekan Tias. Baik, rekan Tias, bisa dengar suara saya ada di studio? Rekan Tias, bisa dengar suara kami? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Apa kabar rekan Tias? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu ya. Ini rekan Aisyah, bisa dengar suara kami di studio? Bisa mendengar Ibu Yulia. Alhamdulillah baik. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan tema kita pergerakan IPPNU Jawa Timur menuju abad kedua. Saya mulai yang pertama dari rekan Aisyah dulu. Bisa disampaikan kepada pemirsa apa sih sebenarnya menjadi visi dan misi dari IPPNU Jawa Timur? Monggo rekan Ita Aisyah. Ya, baik. Terima kasih Bu Yulia atas kesempatannya. Siap. Khususnya kalau membahas terkait dengan IPPNU memang tidak pernah ada habisnya ya. Betul. Karena memang di usia yang ke-68 tahun ini usia yang menuju satu abad juga seperti itu. Maka ketika melihat visi misi yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama saat ini, maka perlu diturunkan kepada pimpinan wilayah bagaimana memandang pergerakan IPPNU ke depan. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, kami di kepengurusan baru ini punya visi yang dimana dasarnya adalah sebagai IPPNU sebagai madrasah kedua, di mana tempat untuk mempelajari keilmuan yang tidak diajarkan secara akademis sebagai alternatif, ruang-ruang untuk mengoptimalisasikan potensi dan skill para pelajar, khususnya IPPNU di seluruh Jawa Timur, bahkan bisa meluas sebagai sebagai inspirasi buat teman-teman pelajar yang lainnya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita punya visi di IPPNU Jawa Timur itu menjadi madrasah kedua, tempat bagi teman-teman para pelajar. Seperti itu. Baik. Tentu dari visi misi tersebut diterjemahkan kemudian dalam bentuk berbagai macam kegiatan juga ya Mbak Aisyah, rekan Aisyah. Iya. Kalau penerjemahan sendiri terkait dengan visi kami yang dimana sebagai madrasah kedua, di madrasah kedua sendiri itu bermaksud bagaimana IPPNU ini bisa menjadi pelopor dalam mengembangkan jejaring dan pembaruan guna mewujudkan keberhasilan bersama. Apalagi kalau di IPPNU ini kan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, maka kader-kadernya ini para pelajar. Bagaimana IPPNU bisa menjadi ruang kedua, ruang belajar mereka untuk meningkatkan, mengoptimalkan kemampuan di bidang non-akademik maupun akademik mereka. Lalu keilmuan yang tidak diajarkan secara akademis, bagaimana IPPNU ini memiliki kapabilitas dalam mewujudkan jati diri baik sebagai individu maupun tim dan organisasi secara optimal. Dan yang paling penting adalah alternatif ruang-ruang sebagai mengoptimalisasikan potensi dan skill tadi itu. Bahwa kami ini berupaya bagaimana IPPNU menjadi madrasah keduanya mereka untuk mengoptimalkan, karena di IPPNU sendiri banyak tempat-tempat untuk mengembangkan potensi dan skill mereka. Dan yang paling terakhir adalah yang tak kalah penting, bagaimana kita ini masih berjati diri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, dapat dipercaya sesuai dengan keyakinan kami di Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi pedoman dan dasar rincian dari
visi kami di PPN Jawa Timur. Baik, baik. Kemudian dari rekan Tias Elvira Maulidatus Soliha ini ya, Wakil Ketua 1 yang bidangi Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat IPPNU Jawa Timur. Bisa disampaikan kepada pemirsa juga ini terkait dengan apa tugas dari Wakil Ketua tersebut. Ada kalimat pengembangan organisasi dan komisariat. Apa yang dilakukan dengan bidang tersebut, dalam bidang tersebut? Bisa disampaikan, Mbak Tias? Rekan kita Tias? Suaranya tidak ada tadi, Bu. Oke, baik, saya ulangi lagi. Apa yang bisa disampaikan selaku Wakil Ketua 1 yang bidangi Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat IPPNU Jawa Timur? Kegiatannya dalam bentuk apa? Tentu di sini sebagai kewenangan saya untuk membantu mensukseskan visi misi dari Ketua PBPPN Jawa Timur. Tentu yang diperbaiki dari awal adalah sistem organisasinya. Apalagi kalau kita melihat dari beberapa bulan yang lalu setelah kongres itu berlangsung, kita sudah diwajibkan untuk ada peremajaan umur. Nah, ini tentunya juga kita memberikan warna baru kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar putri di Jawa Timur, untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan regulasi-regulasi PPNU yang ada. Nah, kemudian tentunya ini juga kita tetap mendorong dari berbagai bidang ya, Bu, untuk pelajar putri ini bisa memiliki peran di berbagai ruang gitu. Baik. Mohon izin untuk rekan Tias, ini usia IPPNU lahir di tanggal berapa ya? Gimana? Ya, IPPNU lahir di tahun... Nggak ada suaranya, Ibu. Oke, IPPNU lahir di tahun berapa? Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9. Artinya dengan usia 68 tahun ya, benar? Oh, iya. Tentu IPPNU sendiri lahir pada tanggal 2 Maret, Ibu. Ya, itu pada saat kongres yang pertama yang dilakukan oleh IPPNU. Nah, itu juga terlahir di situ IPPNU. Oke, baik. Kemudian begini, untuk rekan Tias, pertanyaan berikutnya ya. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa juga terkait dengan kegiatan yang betul-betul real dari pengembangan organisasi ini, apa yang dilakukan? Mohon maaf, Ibu, terputus-putus suaranya. Putus-putus. Oke. Iya. Baik, akan saya ulangi lagi. Ini bentuk kegiatan real yang dilakukan oleh teman-teman dari bidang pengembangan organisasi yang di bawah naungan Wakil Ketua 1. Kegiatannya dalam bentuk apa? Oke, baik. Hari ini kita sudah harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi tentu isu yang utama adalah tentang teknologi. Jadi kita di pelajar putri Nahdlatul Ulama ini juga harus bisa membangun peradaban baru atau meneruskan peradaban lama yang baik dengan disesuaikan perkembangan yang terjadi. Nah, ini tentu kita juga harus bisa menyesuaikan gimana cara-cara dakwah pelajar putri Nahdlatul Ulama ini bisa diterima dengan disesuaikan dengan teknologi yang ada. Yang ini insya Allah nanti yang akan kita gagas ke depan, bagaimana kita berorganisasi dengan sistem itu yang mudah untuk dijangkau oleh teman-teman. Nah. Baik. Bisa dilanjutkan nanti perbincangan kita di segmen berikutnya pemirsa ya, dan kita akan jeda sejenak dan kembali berbincang dengan narasumber kita yang hadir secara virtual. Saya geser dulu ke rekanita Aisyah, Ketua IPPNU Jawa Timur. Rekan Aisyah masih bersama kami? Masih, Bu Yulia. Oke, alhamdulillah. Baik. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa, sudah berapa lama rekanita Aisyah memimpin IPPNU Jawa Timur? Ya, ini juga mohon doanya pada Bu Yulia dan juga seluruh pemirsa bahwa kami di pimpinan wilayah IPPNU Jawa Timur ini baru terpilih akhir Desember tahun 2022, sehingga masih berjalan 6 bulan dan kami juga akan melakukan pelantikan di bulan ini, seperti itu. Jadi masih awal seperti itu. Oke. Sabtu minggu kemarin pun kami juga sudah melakukan raker yang bagaimana telah
mengisi terkait dengan program-program kerja seperti itu. Baik, oke, dalam 6 bulan ini, dalam 1 semester ini, apa yang kontribusi apa, kegiatan apa yang betul-betul masif dilakukan oleh teman-teman rekan dan rekanita IPPNU di Jawa Timur? Iya, tentu kalau ngobrolin terkait dengan peran IPPNU di kepengurusan saya yang masih jalan 6 bulan, tentu kami tidak habis-habisnya terkait dengan diskusi dengan teman-teman, baik itu di pimpinan harian maupun dengan teman-teman di pimpinan cabang. Bagaimana menanggapi terkait dengan regulasi-regulasi yang baru dikeluarkan ketika kongres, bagaimana kita menanggapi terkait dengan isu-isu keterpelajaran yang kita harus lebih fokus menggarap pengkaderan di tingkat sekolah-sekolah, kemudian bagaimana menanggapi terkait dengan isu penurunan usia, dan bagaimana kita menjadi pelajar perempuan ini bisa membantu meningkatkan keberdayaan kita sebagai organisasi perempuan itu sendiri. Maka kemarin telah terlaksana kami berkolaborasi dengan Muslimat NU dan Fatayat NU di Jawa Timur untuk mengadakan kegiatan kolaborasi perempuan yang dimana di sana diisi karena memperingati Harlah Muslimat dan juga sebagai pengingat bahwa ada peran-peran perempuan pembaharu. Sebelum adanya organisasi yang sebesar ini, ada pula peran perempuan-perempuan pembaharu itu, dan itu sangat penting sekali bagi kami pelajar IPPNU zaman now, zaman sekarang yang sudah mungkin terasa asing mendengarkan kata-kata dan nama-nama beliau-beliau yang sejak dulu. Maka itu merupakan awal yang bagus untuk kami di pimpinan wilayah IPPN Jawa Timur. Sebelum nanti ketika kami sudah dilantik, kami sudah langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun ketika rakat. Baik, terima kasih. Tentu ada tantangan tersendiri ya ketika bicara sekarang sudah era digitalisasi begitu bagi rekan dan rekanita di IPPNU Jawa Timur begitu. Silakan rekan Aisyah. Iya, kalau ngomong terkait dengan tantangan, saya rasa kalau tantangan agama bagi IPPNU sendiri sudah selesai seperti itu, Bu, ya. Karena memang kami di IPPNU ya fokusnya di bidang agama yang kita garap sendiri. Tapi yang paling penting tantangan kita saat ini adalah memang teknologi, itu yang kita rasakan. Kita tidak pernah tahu dan nggak pernah terfikirkan bahwa 2 tahun ke belakang kita mengalami coronavirus, ya, di mana perubahan-perubahan itu terjadi secara cepat. Kebiasaan-kebiasaan baru pun juga terjadi. Kita yang biasanya mengkaderkan teman-teman lewat remas, lewat pengajian secara langsung, itu sudah berubah total. Kami harus diarahkan pada kemajuan teknologi yang begitu cepat. Apalagi sekarang ini keren ya Ibu, apalagi dengan adanya Internet of Things ataupun Intelligence of AI atau artificial intelligence yang saat ini kalau orang mau buat buku aja dengan mengetikkan keywordsnya saja itu sudah jadi buku. Nah, pengetahuan pragmatis itu yang menjadi tantangan kami juga di PPNU. Bagaimana nanti kita ini menyebarkan dan mengajak teman-teman yang ada di sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan dan bisa menjalankan organisasi di PPNU. Itu salah satu tantangan yang besar bagi kami, dan itu juga menjadi peluang karena tidak butuh waktu yang lama. Karena di jarak yang begitu jauh antara Jawa Timur ini, antara kabupaten dan kota, kita masih bisa terhubung dengan online seperti ini, rapat-rapat online. Baik, terima kasih. Tentu ada harapan dari rekan Tias ya, saya geser ke Tias sebagai kesimpulan juga dan sebagai closing statement. Tentu ada harapan untuk IPPNU ke depan seperti apa? Tentu dalam jangka waktu dekat ini kita lebih memasifkan sih Bu untuk mensosialisasikan regulasi-regulasi yang ada. Tentu kalau kita melihat ya tadi yang seperti dipaparkan ketua bahwasanya kita harus back to school, di mana letak posisi komisariat ini baik di sekolah ataupun perguruan tinggi ini posisinya di mana. Nah, itu kan kemarin juga terkait perubahan dari Kongres yang harus benar-benar kita sosialisasikan sehingga pimpinan-pimpinan yang ada di bawah pimpinan wilayah, contoh pimpinan cabang atau PAC dan lain sebagainya ini benar-benar paham, sehingga ketika nanti organisasi ini bisa berjalan itu
sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyimpang gitu. Antara pimpinan yang paling bawah sampai tertinggi ini sama-sama satu visi dan misi. Seperti itu sih, Bu. Baik, baik. Terima kasih hadirnya di ruang masing-masing bersama kami di program Ifqal Jam'iyah, Rekanita Aisyah dan juga Rekanita Tias ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses untuk IPPNU Jawa Timur. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik. Oke, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ifqal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi singkat kita memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.